Shalom jemaat yang dikasihi, selamat siang, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita siang hari, mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami Bapa. Kini kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin memuji muliakan nama Tuhan lebih lagi pada siang hari ini. Mari berkati setiap hati kami ya Tuhan, tuh datang kepadamu dan fokus kepadamu Bapa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan pada setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi, naikkan syukurmu ke hadapan Tuhan pada siang hari ini. Sebab Engkaulah Raja di atas raja. Haleluya. Sebab kami naikkan syukur kami ke hadapan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari jemaat Tuhan nyatakan dari awal. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari cuma Tuhan nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari cuma Tuhan nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih dalam lagi kami nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan angkat tanganmu nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai kebutuhan Allah
katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, sebab kami kagum akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih dalam lagi, coba kan dikasih angkat tangan. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, sebab Engkau yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu, selain kami puji dan sembah Tuhan siang hari ini. Kami percaya hadirat-Mu turun melawat setiap kami yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita boleh katakan sekali lagi, Shalom. Shalom. Bapak Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita ada di tempat ini hari ini kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baru 30%. Yang setuju katakan amin. Mari siapkan hatimu, bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan yang mantap bagi. Tepuk tangannya jangan ragu-ragu. Here we go. Mari angkat suara kita sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Pada persiapkan hati dan pikiran untuk kita kepada Tuhan. Terima kasih. Ribu hati lebih lagi pada Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya bisa kami percaya cuma Engkau ya Tuhan Yesus. Orang yang kami pikir teman kami bisa meninggalkan kami. Bahkan saudara kami pun juga bisa Tuhan mengkhianati kami. Gak ada yang bisa kami andalkan secara permanen di dunia ini selain pada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan sebentar kami duduk diam, kami mau dengarkan firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu. Biar setiap jemaat-Mu yang hadir juga boleh memiliki sikap hati seorang murid Tuhan. Yang siap untuk Tuhan mendengarkan, memahami, siap untuk ditegur, dikoreksi. Dan yang lebih penting lagi siap melakukannya dengan kuasa Roh Kudus, melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selalu Bapak Ibu Saudara, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Perkenalkan nama saya Himawan, saya sudah menikah, istri saya 1 bersama dengan saya, dan anak saya 3 dan kami tinggal di Gading Serpong. Terima kasih buat Pak Budianto dan juga Ibu Deki dan juga para pemimpin di tempat ini yang memberi kesempatan untuk saya bisa melayani pada pagi hari ini. Di ibadah yang kedua saya akan sharing firman Tuhan, saya beri judul Are You a Friend of God? Sudahkah engkau menjadi sahabatnya Allah? Bapak Ibu Saudara, persahabatan adalah satu relasi yang lebih dalam dari sekedar pertemanan. Lebih dalam dari sekedar saling tahu satu sama lain. Berapa banyak di tempat ini yang tidak punya sahabat? Saya tanya dulu, yang enggak punya sahabat ada? Oke. Berapa di tempat ini yang punya sahabat lebih dari 1? Sahabat, hoping you gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain manusia yang bisa menjadi sahabat kita, ternyata Allah pun juga bisa menjadi sahabat kita. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 dikatakan begini, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa saudara? Abraham disebut apa saudara? Sahabatnya Allah. Nah, apa yang Abraham lakukan? Kita belum lama ini ada filmnya ya di Cinepolis, di CGV. Saya nggak tahu dekat sini Cinepolis di Modern Land paling ya. Di Modern Land gitu ada Cinepolis di sana. Bisa nonton filmnya His Only Son. Kontroversial ya. Pak Bambang Nursena juga memberikan sebuah masukan juga secara kualitas. Jangan bayangkan film-film seperti Hollywood karena filmnya sangat flat, sangat datar. Tetapi dari gambar, dari film itu kita bisa melihat bagaimana ketaatan seorang Abraham yang ternyata nggak gampang. Bayangin Bapak Ibu Saudara, nunggu bertahun-tahun untuk punya anak, ya berkali-kali dapat janji Tuhan, tapi dia nunggu bertahun-tahun, begitu anaknya benar-benar dilahirkan bagi dia, kemudian dia harus korbankan Bapak Ibu Saudara. Dia harus bawa. Dan film His Only Son itu benar-benar menggambarkan pergumulan hatinya seorang Abraham. Yang menapak tilas ingat lagi ya apa yang harus dia alami, kesalahan yang dilakukan ya dengan Sarah gitu ya sampai harus mengambil Hagar sebagai gundiknya juga memperistri Hagar, lalu kemudian lahirlah Ismail dan kemudian muncul masalah, lalu kemudian sampai kemudian Ishak ini lahir. Dan kemudian Abraham mengusir Ismail dan Hagar. Itu kenapa kemudian ada sebuah kemarahan dan dendam dari Ismail dan keturunannya. Dan sekarang kita menikmati efeknya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tinggal di tengah-tengah orang yang sangat-sangat ada yang cukup toleran, tapi ada juga yang tidak toleran dengan kehadiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara bisa diperhatikan di sini bahwa
langkah-langkah ketaatan yang Abraham lakukan, itu membuat Abraham qualified disebut sahabatnya Allah. Keren gak sih? Maksudnya di sini kita punya sahabat yang punya yang petinggi. Kita punya petinggi, baru kenalan loh, belum sahabat loh. Baru kenal sama petinggi aja kita udah jalannya udah agak beda. Betul gak Bapak Ibu? Kita kenal sama yang mana? Sama siapa? Yang punya Modern Land misalnya. Kita kenal sama yang punya Mayapada misalnya. Ya, kita kenal. Saya kenal dengan direkturnya Mayapada. Siapa itu? Grace Tahir. Waduh, saya kenal. Waduh, kenal. Lewat mana kenalnya? Lewat Instagram. Karena saya followernya. Saya ikutin Instagram dia. Saya ikutin talk show-nya gitu ya. Saya juga kadang-kadang ikut sembakode gitu ya. Ketika memberikan giveaway gitu ya. Ikutin semuanya. Kenal. Baru kenal aja kita udah jalannya udah beda. Kenal sama mana? Kapolres sama Kapolsek jalannya udah agak beda dikit. Kenal sama siapa? Sama gubernur, sama wali kota, udah makin beda lagi. Tapi beda dengan sahabat. Ini bukan cuma sekedar kenal Bapak Ibu Saudara. Sahabat artinya kita tahu luar dalamnya, dia juga tahu luar dalamnya kita. Kita tahu pergumulan-pergumulannya, dia juga tahu pergumulan-pergumulan kita. Ketika almarhum engku saya kehilangan sahabat yang sangat dekat. Engku saya enggak punya banyak teman, punya banyak kenalan, tapi enggak banyak sahabat. Dan ketika sahabatnya dipanggil Tuhan, seorang hamba Tuhan yang menginisiasi dan kemudian juga mengelola sebuah rumah doa di Jawa Tengah. Engku saya almarhum memberikan satu kata-kata yang sangat standar. Maksudnya sangat standar ini memang mencerminkan kedekatan dia sebagai seorang sahabat. Karena yang lain cuman kenal, cuman temenan, waduh semua ngomong yang baik-baik. Waduh gini. Tapi engku saya memberikan kalimat yang singkat, speech yang singkat. Tapi karena dari seorang sahabat. Dan dia tidak mau merusak suasana. Beliau memberikan satu kalimat-kalimat yang kata-kata obituary, bahasa Inggrisnya gitu ya, kata-kata apa ya, kesan pesan. Tapi dari kesan pesan yang sederhana ini orang langsung tahu relasinya nggak cuma sekedar kenal temen, ngerti luar dalamnya. Itulah sahabat. Anda bisa bayangkan bahwa ini yang menganggap Abraham sahabat bukan raja, bukan penguasa saja, tapi adalah sang penguasa dari segala penguasa, yaitu Tuhan Allah yang hidup. Bisa bayangkan ketika Tuhan ingin bersahabat dengan manusia ciptaannya. Inisiatif untuk menganggap Abraham sebagai sahabat, inisiatif untuk menganggap, memberi label Daud, the man after God's own heart. Sahabat terdekatnya Allah, itu datang bukan dari Daud, datang bukan dari siapa-siapa, bukan dari para nabi, tapi datang dari Allah sendiri. Allah sang pemilik dan pencipta semua yang ada di bumi ini, memberi label sahabat bagi orang-orang tertentu. Kita berhenti sebentar di bagian sini dan kita renungkan baik-baik. Kita dianggap kenal, kita kenal sama pejabat, orang penting aja kita udah bangga. Apalagi kok sampai kita jadi sahabatnya Allah. Sahabat itu punya akses yang lebih dari sekedar teman. Teman-teman kami temannya banyak. Anak-anak kami temannya banyak. Ya. Ketemu di mall, siapa tuh? Teman. Ketemu gereja, temanku juga nih. Siapa itu? Teman. Tapi hanya segelintir orang dari teman-teman yang banyak, segelintir saja yang mereka izinkan untuk punya akses yang lebih sampai masuk kamarnya anak-anak. Sampai jadi teman curhatnya. Jadi teman sleep call. Lagi trending namanya, ada filmnya sampai gitu ya. Sleep call, teleponan sampai gak ada suaranya cuma ngorok doang. Gitu. Sleep call tuh gitu. Temen ngobrol pengantar tidur, saya benar-benar tidur dan tetap terhubung gitu ya. Sampai besok pagi-paginya pas dibangunin cuma ada suaranya teleponan sampai tidur. Itu sahabat. Dan ini tercermin bahwa Abraham tuh benar-benar jadi sahabatnya Allah, tercermin dari apa?
Allah mau ngapa-ngapain, ngomong dulu sama Abraham. Allah mau ngasih Abraham keturunan, ngomong dulu sama Abraham. Sebanyak apa keturunannya Abraham, Allah ngomong sama Abraham. Abraham lagi bergumul, jangan-jangan memang saya nggak ada anak, ini kayaknya Eliezer deh, hamba saya yang saya kasih. Tuhan langsung muncul, menegaskan lagi janjinya. Ketika Allah mau menjatuhkan penghakiman pada Sodom dan Gomora, yang diajak ngobrol pertama kali sama Allah, itu cuma Abraham. Dan Abraham satu-satunya orang yang dipercaya untuk ngobrol begitu dekatnya sampai Abraham bisa nawar sama Allah. Teman saya melihat bagian ini langsung dia bilang, kayaknya Abraham itu nenek moyang orang Semarang. Loh kenapa? Orang Semarang tuh dia ngapa-ngapain itu nawar terus. Belanja di mana-mana nawar, pasti orang Semarang gitu. Gitu ya. Dibuka dulu, dikasih bocoran. Mau ngapain dikasih bocoran dulu? Itu sahabat. Anda dengan sahabatmu juga demikian kan? Anda mau pindah kota, Anda mau kuliah di mana misalnya kalau Anda masih sekolah, Anda punya masalah dengan orang tua misalnya, maka ketika Anda galau yang Anda telepon sahabat. Dan ini kerennya, Allah itu menyediakan dirinya untuk menjadi sahabat. Saya ulangi ya, Allah itu menyediakan dirinya untuk menjadi sahabat buat kita semuanya. Kita yang harusnya nggak layak oleh karena dosa-dosa kita. Tapi kita dilayakkan kembali oleh karya penebusan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus, kita yang beriman kepada Kristus. Dan kita memberikan langkah bukti nyata kepercayaan kita ini, iman kita ini, dan memberi kita dibaptis. Dan kemudian kita beribadah, kita mentaati firman-Nya, kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Kita dibenarkan, dilayakkan. Bukan cuma jadi ahli warisnya Allah, tapi juga jadi sahabatnya Allah. Permasalahannya bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Allah. Siapa di sini yang pengen jadi sahabatnya Allah? Lambaikan tanganmu. Siapa yang pengen di sini? From time to time, Tuhan akan tuntun langkahmu dan Tuhan akan reveal His plan, kehendaknya, rancangannya dalam hidupmu dan bagi banyak orang. Untuk menjadi sahabatnya Allah. Permasalahannya begini Bapak Ibu Saudara. Allah mau bersahabat dengan kita. Permasalahannya bukan kita mau atau enggak mau. Kita siap enggak jadi sahabatnya Allah. Karena Tuhannya pasti mau nih. Gitu. Ada orang-orang yang mungkin, aku pengen jadi sahabatmu. Oh, oke, mau jadi sahabatku boleh. Tapi kamu mau gak jadi sahabatku? Kamu siap gak jadi sahabatku? Karena kalau jadi sahabatku, aku akan kasih kamu akses yang lebih. Kepercayaan lebih. Tapi dalam responnya, wajar dong. Kalau aku juga expect sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Allah? Yang pertama, kita menjadi sahabatnya Allah ketika kita tidak bersahabat dengan dunia ini. Dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Yuk baca sama-sama yuk. Yakobus 4 ayat 4 ada ayatnya di situ. Yang paling atas itu kita baca sama-sama 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Maksudnya apa nih? Bersahabat dengan dunia ini maksudnya apa? Hidupmu menjalankan prinsip-prinsipnya dunia. Ketika engkau berbisnis, prinsip yang kau pakai, prinsipnya dunia. Ketika engkau bangun relasi, prinsipnya kau pakai, prinsipnya kebanyakan orang. Di drakor kalau orang pacaran kayak gitu tuh. Di film-film lumrah kok kayak gini kok. Relasi kayak gini lumrah. Kami pelayanan keluarga, Tuhan panggil kami melakukan pelayanan keluarga. Beberapa kali kami mendampingi istri saya terutama nih yang menjadi tempat curhat paling banyak. Suami saya selingkuh.
Terus dia ngomong, gua baru selingkuh aja lu udah kebakaran jenggot, padahal lu gak punya jenggot gitu. Lu tahu nggak 95% laki-laki di dunia ini semua pasti selingkuh. Bahkan gue bisa bilang 99% pasti selingkuh. Kalau dia laki-laki dia pasti selingkuh. Kalau dia nggak pernah selingkuh jangan-jangan dia bukan laki-laki. Dia bisa ngomong gitu. Jadi dia merasa bahwa laki-laki itu selingkuh itu wajar. Semua laki-laki melakukannya. Laki-laki nggak setia itu wajar. Kan kita masih pacaran nggak setia itu wajar dong. Kan gue juga gak yakin juga bakal nikah sama lu. Jadi gue punya ban serep dong. Mobil aja punya ban serep. Kerja pakai prinsip dunia. Gaji cuma segini, ngarepinnya lembur tiap hari. Gak dihitung lagi, yang bener aja. Halo. Hari gini pegang pembukuan, mana sih yang gak ada pembukuan ganda? Dah lah merem-merem dikit lah. Kalau nggak merem-merem kita nggak bikin seneng bos. Kerjaan kita nggak aman. Ini prinsip-prinsip dunia. Lo mau naik pangkat, lo mau naik ini promosi, deketin bos. Bos tuh orangnya gampang, diangkat-angkat dikit, wah langsung ini dia. Bapak Ibu Saudara, ini prinsip-prinsip dunia. Kita tinggal di dunia yang memang prinsip-prinsip yang banyak orang pegang ini sudah mulai beda banget dengan firman Tuhan. Orang tua hati-hati, jangan dikit-dikit, sekolah internasional, cek dulu. Sekolah internasional. Tapi kalau kemudian WC-nya ada tiga macam maksud saya. Ini buat laki, ini buat perempuan, ini buat yang netral. Gender netral. Maksudnya apa gender netral ini? Yang gak bisa mutusin dia sendiri masih bingung mau laki atau jadi perempuan. Waduh, padahal itu modern loh. Itu modernisasi. Hati-hati Bapak Ibu. Tanpa sadar juga prinsip-prinsip dunia mulai mewarnai gereja Tuhan. Strateginya cari jemaat, strateginya mengentertain jemaat. Bapak Ibu Saudara, wow, hati-hati. Tidak sedikit khotbah-khotbah yang mulai. Wah kelihatannya ada dasar firman Tuhannya loh, entar dulu. Kalau prinsipnya lebih fokus kepada manusianya bukan kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan manusia, itu antroposentrisme. Bukan teosentrisme. Padahal kekristenan itu teosentris, pusatnya Tuhan. Wah ada quotes-quotes menarik. Gitu ya. Masa depan tuh harus kita sendiri yang bikin. Wah meyakinkan, bener juga sih. Masa depan kayak apa tuh kita sendiri yang bikin. Kita yang harus menciptakan masa depan kita. Ntar dulu. Firman Tuhan bilang, masa lalu, masa kini, masa depan. Itu punyanya Tuhan, waktu itu punyanya Tuhan. Dan Tuhan sudah rancangkan dari masa kini sampai masa depan. Buat kehidupan kita yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bilang gini, Pak Him. Gitu Senin sampai Sabtu mah biasalah, kan hidup sama dunia Pak Him. Kita kan masih kerja kan cara dunia Pak Him. Bisnis juga cara dunia Pak Him, kalau bisnis Alkitabiah gimana mau cuan? Gak bisa. Ya bisnis agak siksak-siksak dikit ya cengli lah, gak apa-apa lah. Kerja agak ini dikit gak apa-apa lah. Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 1. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris The Message. Your daily activities, that's your worship. Kehidupanmu sehari-hari. Your sleeping, your eating, your drinking. Tidurmu, makanmu, minummu, caramu bergaul, cara memperlakukan orang-orang sekitarmu. Prinsip-prinsipmu dalam menjalani kehidupan dunia, itu adalah ibadahmu. Kita nggak bisa hidup amfibi dalam dua dunia. Senin sampai Sabtu pakai cara-cara dunia, ngikutin cara-cara dunia. Supaya kita bisa survive. Cukup cara Tuhan hari Minggu aja di gereja. Kita dengerin firman. Kita nyanyi holy, 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 holy.
Merciful Almighty. Sampai nangis-nangis. Tapi kemudian Senin sampai Sabtu kita pakai cara hidup yang berbeda. Aktivitas sehari-hari itu satu paket Bapak Ibu Saudara. Suka nggak suka, mau nggak mau. Kalau kita mau bersahabat dengan menjadi sahabatnya Allah, kita harus tidak bersahabat dengan dunia ini. Karena begitu kita bersahabat dengan dunia ini, kita pakai cara-cara dunia, paradigma kita, pola pikir kita, prinsip-prinsip kita. Pakai prinsipnya dunia, kita tiru prinsip-prinsipnya dunia. Kita tiru gaya hidupnya orang-orang dunia ini. Dan kita percaya itu sebagai gaya hidup kita. Kita ambil itu, kita adopsi itu sebagai gaya hidup kita. Begitu kita bersahabat dengan dunia. Firman Tuhan, bukan saya yang ngomong ya, firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi sahabat dunia ini, dia menjadi musuhnya Allah. Ketika kita memutuskan untuk menggunakan prinsip dunia dalam hidup kita. Karena itu nggak bisa Bapak Ibu, terang dan gelap nggak bisa campur. Firman ini bukan cuma buat masalah pernikahan aja Bapak Ibu. Bukan cuma masalah pacaran aja. Dalam hidup sehari juga demikian. Kita nggak mungkin mix. Dikit prinsip dunia, dikit prinsip firman Tuhan, nggak bisa. Bersahabat dengan dunia juga berarti kita memagari hidup kita. Untuk nggak punya teman dekat yang nggak sejalan dengan firman Tuhan. Karena Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mundur sedikit, belum yang kedua. Mazmur 1 pasal 1. Orang fasik, berdosa, orang pencemooh. Bukan cuma berbicara orang-orang gak kenal Tuhan Yesus. Bukan cuma berbicara mengenai orang-orang yang bukan mengikut Kristus, enggak. Orang fasik adalah orang yang ngerti firman, yang tahu firman, tapi memilih untuk tidak melakukan firman. Orang fasik termasuk orang-orang yang ngerti firman, tapi meremehkan kuasa firman. Orang fasik berbicara mengenai orang-orang yang percaya sama Kristus, tapi menertawakan. Tuhan mah yang gini-gini gak ngurusin Tuhan. Urusan Tuhan terlalu banyak. Kekudusan. Gak ada orang yang tahu kok. Pendeta gue aja gak tahu gue masih hidup kudus apa enggak. Bapak Ibu Saudara, saya sama istri kadang-kadang cuma bisa ngelus dada gitu ya. Waduh, influencer, Kristen loh. Pemberkatan bulan apa, anaknya lahir bulan apa. Haleluya, percepatan luar biasa. Jadi saya suka bercanda gitu ya. Ternyata zaman sekarang kalau mau nikah bukan cuma DP gedung, DP mobil, DP ini. Bayi pun di DP duluan. Dan mereka bisa nggak ngomong sama pendetanya. Dipikir pendetanya nggak tahu, dipikir pendetanya nggak bisa ngitung. Pemberkatan bulan apa? Nggak sampai 9 bulan, cuma 6 bulan, 7 bulan. Dan lahirnya normal. Halo. Bapak Ibu Saudara hati-hati ya. Tidak bersahabat dengan dunia ini juga termasuk engkau hati-hati dengan sahabat. Orang-orang yang kau anggap sebagai sahabat. Orang-orang yang dekat denganmu. Kalau orang-orang yang dekat denganmu justru membuatmu gak bisa hidup benar dalam Tuhan. Ketika orang-orang dekatmu justru berusaha menarik engkau untuk menjauh dari Tuhan. Ketika orang-orang dekatmu justru membuat engkau selalu merasa bersalah terus. Maksudnya gini loh, hari Minggu tiap kali dengar khotbah, tiap kali nyanyi, aduh kayak saya terhakimi, tertemplak. Karena sepanjang hari Minggu, Senin sampai Sabtu kemarin, apalagi semalam saya gak hidup kudus. Misalnya, ada loh. Kami pernah kaget gitu ya, ada orang yang, waduh Sabtu dugem sampai subuh. Setelah itu dia langsung ke gereja, dia istirahat sebentar, terus dia mandi di gereja itu, pagi-paginya dia pelayanan. Sekolah minggu, dahsyat, haleluya, luar biasa. Bisik kanan kiri bilang, itu di gereja lain.
bukan di gereja sini. Ada loh yang kayak gitu loh, dipikir Tuhan nggak tahu gitu loh. Dipikir pendetanya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia membiasakan bergaul dengan teman-teman yang terus membuat dia narik dia terus untuk degeman terus. Bapak Ibu Saudara, ayo hindari. Berteman boleh, tapi untuk bergaul karib sampai engkau bisa mempengaruhi dia, sampai dia bisa mempengaruhimu, engkau harus hati-hati. Apalagi orang yang tahu kebenaran tapi memilih tidak melakukannya. Engkau harus hati-hati sama orang kayak gini. Justru kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menantangmu untuk terus maju. Untuk makin sungguh-sungguh sama Tuhan, yang setuju katakan amin. Untuk makin dekat sama Tuhan, yang setuju katakan amin. Yang kedua, menjadi sahabatnya Allah artinya kau intim dengan Tuhan, intim dengan Allah. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian pasal 17 ayat 1. Dan New King James Version menerjemahkannya gini, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. Berjalan bersama Tuhan. Jalanlah sama aku. Maksudnya apa? Kita tetap membangun relasi dengan Tuhan. Kita tetap konsisten membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita selalu ada waktu untuk fellowship sama Tuhan. Kita selalu bisa punya waktu untuk makan, punya waktu untuk bergaul, untuk ngopi, untuk main game misalnya. Tapi kalau sampai engkau nggak punya waktu untuk fellowship sama Tuhan, that's a big problem Bapak Ibu Saudara. Engkau punya waktu untuk ngopi dengan teman-teman, ngopi-ngopi cantik atau ngopi ganteng. Engkau punya waktu untuk bersosialita, tapi kalau kau nggak punya waktu untuk Tuhan, that's a big problem. Suami-suami, engkau bisa punya waktu untuk meeting bisnismu, engkau selalu punya waktu untuk pekerjaanmu, tapi kalau kau nggak bisa kasih waktumu untuk doa bareng sama pasanganmu, doa bareng dengan keluargamu, you have a big problem. Engkau punya masalah besar dalam prioritas. Dan hari-hari ini Tuhan akan makin tunjukkan mana yang gabah, mana yang gandum. Tuhan akan makin tunjukkan mana yang kambing, mana yang domba. Tuhan akan mulai buat perbedaan. Dan pembedaannya, dengar baik-baik Bapak Ibu, dengar baik-baik. Tanda orang yang diperkenan disertai Tuhan tidak melulu hidupnya berlimpah secara keuangan. Hati-hati. Gereja Tuhan saya mau ingatkan sebagai hambanya, jangan pernah lagi pakai patokan KPI, orang yang diperkenan Tuhan itu pasti orang kaya. Hidupnya kekayaan makin nambah, pasti diberkati Tuhan, perkenan Tuhan. Hati-hati. Karena si jahat juga bisa kasih janji kekayaan, halo. Kuasa gelap juga bisa kasih janji kekayaan, halo. Jadi hati-hati ya. Tanda hidup di perkenan Tuhan tidak selalu. Tadi pagi di ibadah pertama saya khotbah. Paulus itu hidupnya luar biasa loh. Tapi apakah Paulus hidupnya mewah-mewah? Enggak. Enggak juga. Hidupnya malah menderita. Padahal nanam gereja di mana-mana. Muridnya banyak. Murid-muridnya jadi gembala-gembala gereja-gereja yang besar. Luar biasa. Tapi dia di penjara. Bahkan di penjara di tempat yang dia enggak layak. Penjara yang enggak layak buat manusia. Tapi itulah Paulus, dia punya hubungan intim sama Tuhan. Bagaimana intim dengan Tuhan? Yang pertama bangun mezbah pribadi, mezbah bersama pasangan kalau Anda sudah menikah, dan mezbah keluarga bersama anak-anak. Cuman itu caranya. Setiap pagi istri saya, kami punya waktu mezbah pribadi masing-masing. Malam kami ada mezbah keluarga. Sebelum tidur saya sama istri saya kami doa sama-sama. Ini cara kami. Terserah Bapak Ibu silahkan janjian. Doa keluarga, satu keluarga kapan? Seminggu sekali fine. 2 minggu sekali fine. Ya. Tapi bangun mezbah itu. Renungkan firman Tuhan bersama-sama. Bertumbuh dalam firman Tuhan bersama-sama. Dan beribadah tertanam di komunitas gereja lokal. Tadi pengumumannya jelas banget tuh. Gabung ke Cool. Bukan karena tempat makan-makannya enak. Bukan karena seru gamesnya, tapi karena di Cool kita bisa bertumbuh bersama-sama.
Gereja kita nggak mungkin bisa saling mengenal satu sama lain, tapi di Cool bisa saling mengenal. Kami pun juga bergereja dan tertanam di Cool juga. Kami bisa punya sahabat teman-teman yang bisa menerima kami apa adanya, kami saling mendoakan, saling mendukung di dalam Tuhan. Itu perlu dilakukan Bapak Ibu Saudara kalau kau jadi sahabatnya Allah. Yang ketiga, jadilah setia dan berkomitmen untuk jadi sahabatnya Allah. Amsal pasal 20 ayat 6, baiknya orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seperti seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan itu bersahabat dengan mereka yang mau setia dan komitmen. Nah ini yang gak gampang. Abraham itu kenapa sampai bisa dapat predikat sahabatnya Allah? Karena dia tetap setia sama Tuhan, meskipun Tuhan belum genapi janjinya. Dia gak sekalipun tinggalin Tuhan, dia gak sekalipun menjauhi Tuhan. Tetap mentaati Tuhan. Nuh itu luar biasa. Dikasih tugas sepanjang dia bikin bahtera, dia dilecehkan, dia direndahkan, dia diolok-olok. Cuman keluarganya saja yang menolong dia bangun bahtera. Bapak Ibu Saudara. Tapi dia lakukan dengan setia. Padahal gak jelas, udah lama gak hujan. Diketawain dia, mana hujan, mana banjir, air bah, di mana? Yang bener aja. Tapi dia berkomitmen, dia setia. Jika kita sebagai orang Kristen tidak bisa bersikap setia dan berkomitmen, sulit untuk kita jadi sahabatnya Allah. Yang setuju katakan amin. Jadilah setia, jadilah berkomitmen. Apapun yang terjadi. Dapat pertolongan Tuhan, puji Tuhan. Belum ditolong Tuhan, puji Tuhan. Dapat berkat gede, puji Tuhan. Enggak dapat berkat, belum dapat berkat, puji Tuhan. Kekristenan kita, relasi kita sama Tuhan tidak dipengaruhi oleh bagaimana keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Jadi sahabatnya Allah ketika kau berikan dirimu dipimpin oleh Allah. Mazmur 25 ayat 4-5 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah ini kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, Abraham, Musa, Daud, Henoh, Nuh, Kaleb, Yosua, hanya segelintir nama-nama yang ada di Alkitab. Contoh pahlawan iman yang hidupnya luar biasa. Tapi sepanjang kehidupan mereka, kalau Bapak Ibu Saudara dibaca baik-baik, mereka memberi diri mereka dipimpin oleh Allah. Bukan Allah cuma tinggal stempel maunya mereka. Tapi mereka benar-benar dipimpin oleh Allah. Kalau Allah suruh mereka lakukan, kalau Allah enggak suruh mereka enggak lakukan. Itu pun dalam perjalanan hidupnya seringkali mereka enggak sempurna. Daud enggak sempurna. Tuhan enggak nyuruh Daud untuk ngitung pasukan, ngitung orang Israel, dia hitung inisiatif dia sendiri. Tapi Tuhan tegur dia bertobat. Banyak contoh di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka yang benar-benar hidupnya dipimpin oleh Allah. Dengar baik-baik. Tidak ada jaminan, tadi pagi saya ngomong dari Mazmur 37 di ibadah pertama. Orang benar, orang yang ikut Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, tidak jaminan tidak akan jatuh. Tidak jaminan tidak akan salah jalan. Tidak jaminan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan pimpin kita, enggak selalu jalannya akan mulus terus. Kadang Tuhan bawa kita ke jalan yang berliku, yang sempit, yang susah. Tapi Tuhan selalu melindungi, menyertai, dan pasti Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Permasalahannya Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan yang pimpin hidupmu, atau engkau yang pimpin hidupmu sendiri, dan engkau tinggal datang sama Tuhan, minta stempel approval, minta berkat. Ketika engkau doa, kau naikkan doa-doamu, engkau cuma minta keinginanmu, kau tinggal minta Tuhan stempel, atau jangan-jangan engkau seperti Yesus yang berkata,
Bapak aku maunya begini. Aku maunya begini situ, Bapak. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Atau kita seperti Maria yang berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalau boleh sih aku mintanya begini. Tapi Tuhan, Engkau tahu. Kan ada lagunya kan? Kau lebih tahu apa? Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Apa? Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyinya sih enak ya. Mungkin pas nyanyi itu kita juga masih berpikir, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu, dan Tuhan tuh sanggup. Tapi kalau sampai Tuhan belum jawab doa saya, jangan-jangan. Karena Tuhan lebih tahu kapan waktunya yang lebih baik. Jangan-jangan, karena Tuhan tahu mana cara menjawabnya yang lebih tepat. Jangan-jangan, karena Tuhan tahu mana yang memang benar-benar kita butuhkan, dan mana yang cuma keinginan daging kita doang. Kadang kalau kita doa, Tuhan belum jawab-jawab, bisa jadi. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang lebih tepat, bagaimana caranya, dan apa jawabannya yang lebih tepat buat kita. Karena mungkin yang kita minta sambil pemain musik dan singer maju ke depan, yang kita minta cuma buat kepuasan diri, keinginan mata, memuaskan keinginan mata, dan keinginan pribadi kita. Jangan-jangan kita selama ini doa cuma minta Tuhan stempel aja maunya kita. Kita nggak benar-benar hidup seperti maunya Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita bikin plan, kita bikin bisnis plan. Kita menghidupi kehidupan kita, nggak benar-benar ikut maunya Tuhan. Kita cuma datang ke Tuhan, Tuhan aku maunya begini, berkati rencanaku, berkati usahaku, berkati. Anda yang belum menikah, mungkin Anda nggak tahu ini ini benar-benar pasangan Tuhan buat saya apa enggak. Pokoknya aku suka, aku merasa cocok, kok nggak cek. Kok nggak peduli mungkin relasimu sama dia nggak sesuai firman Tuhan sebetulnya. Tapi kok nggak benar-benar yakin. Tapi kok nggak cek, kok cuma datang Tuhan berkati relasi kami. Tapi kok benar-benar tanya Tuhan, benar nggak nih Tuhan? Tulang rusukku atau tulang rusakku? Halo, banyak sekali pasangan-pasangan yang konseling sama kami nyesel di belakangan. Sekarang saya baru ngerti, dulu tuh orang tua saya gak setuju sama saya sebetulnya nikah sama dia. Saya pikir kan saya yang jalanin, suka-suka saya dong. Tapi begitu ada masalah protes sama Tuhan, Tuhan kok gak selamatin dulu? Kan Tuhan tahu kok dia bakal gak kayak gini, Tuhan tahu dia bakal gak beres, kenapa Tuhan gak selamatin, kenapa Tuhan gak cegah pernikahan kami. Begitu ada masalah baru nyalain Tuhan. Padahal waktu jalanin relasi gak tanya Tuhan dulu. Bapak Ibu Saudara yuk kalau mau jadi sahabatnya Allah. Kita mulai tata hidup kita. Jangan jadi sahabat dengan dunia ini. Kita konsisten dan setia kepada Tuhan. Kita bangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan kita berikan diri kita dipimpin sama Tuhan. Kita benar-benar berserah sama Tuhan. Kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes Lord. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
Bapak Ibu Saudara, tanyakan lagu ini sama-sama. Kau lebih tahu ya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Hanya Yesus. hanya Yesus penolong yang Hanya Yesus. Katakan sekali lagi. hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan, hanya Engkau yang paling tahu isi hati kami. Hanya Engkau yang paling mengerti Tuhan pikiran kami. Saat orang lain gak melihat kami, Engkau yang paling tahu Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan. Kami bisa pura-pura di depan orang lain, tapi kami gak bisa pura-pura di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang salah yang dilakukan oleh anak-anak-Mu hari-hari ini. Mereka pikir mungkin Tuhan gak tahu, tapi Tuhan Kau yang paling tahu. Dan Kau yang penuh kasih menunggu dengan sabar untuk mereka bertobat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bila siang hari ini Kau melawat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini mungkin mereka pengen jadi sahabatnya Allah. Tapi ada sesuatu yang ganjel dalam hidup mereka yang mereka perlu bereskan. Siang hari ini Tuhan biarlah Kau curahkan Tuhan kasih-Mu dari surga. Kau limpahkan anugerah-Mu Tuhan, anugerah pengampunan, anugerah keselamatan Tuhan. Tuhan mereka gak akan pernah bisa Tuhan menebus diri mereka sendiri. Tapi Engkau Tuhan Yesus telah tebus dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi kami juga tahu Tuhan meskipun kami telah percaya kepada Engkau, kami tetap harus jaga kehidupan kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Untuk mereka menjadi sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Untuk mereka tidak bersahabat dengan dunia ini. Mereka bisa mengganti, mengubah, menjauhi hal-hal yang membuat mereka justru menjauh dari Tuhan. Betapapun enaknya itu, betapapun indahnya itu. Tapi kalau justru itu membuat kami jadi jauh dari Tuhan, kami mau itu kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau buang jauh-jauh, kami mau tinggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari ini sedang bergumul dengan adiksi-adiksi yang tersembunyi, yang gak terkatakan. Aku berdoa Tuhan Kau bongkar. Dan Kau tolong setiap jemaat-Mu untuk bisa lepas dari situ Tuhan. Kalau ada hubungan-hubungan yang salah Tuhan bisa lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hati-hati yang sedang terluka. Sehingga mereka saling melukai sepanjang hidup mereka. Aku berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada relasi-relasi yang toksik. Parenting yang toksik. Relasi pernikahan yang toksik. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa juga Tuhan untuk setiap Tuhan, para pelayan-Mu di tempat ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan, mata mereka tetap tertuju pada Engkau Tuhan. Tuhan biarlah dalam sepanjang hidup mereka, para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun pelayanan mereka Bapa, mereka boleh benar-benar hati mereka berpaut pada Engkau. Jaga kehidupan, jaga kekudusan hidup mereka Tuhan. Dan mereka selalu menerapkan prioritas hidup yang benar dalam Engkau. Mereka gak bersahabat dengan dunia ini. Mereka dengan setia dan konsisten melayani Tuhan. Mereka dengan setia dan konsisten untuk mengikut jalan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap para pelayan, para pengerja, dan jemaat-Mu mereka memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan dengan konsisten. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Roh-Mu yang kudus mampukan mereka. Untuk mereka berjalan dalam terang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami semua gereja-Mu Tuhan di tempat ini menjadi gereja yang setiap pemimpin, setiap pelayan, setiap pengerja, setiap jemaat benar-benar Tuhan menjadi sahabat-Mu Tuhan. Menjadi sahabat-Mu Tuhan. Dan mereka peka dengar akan Engkau dan berjalan di dalam arahan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau saja yang terimanya. Dan sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami angkat tangan kami dan arahkan hati kami. Karena kami mau terima berkat dari Tuhan. Jemaat-jemaat dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu dan terimalah segala berkat ilahi daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna pada Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dan akan pulang dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah Bapak Ibu Saudara. Keep on fire.